Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, perumpamaan Tuhan pada hari ini itu berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Karena perumpamaan Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan menggunakan nama Abraham dan Lazarus. Lazarus mengingatkan kita akan saudara Marta dan Maria yang meninggal lalu dibangunkan oleh Tuhan. Sedangkan Abraham kita diingatkan bukan sekedar tokoh yang menurunkan nanti Ishak, Yakub dan akhirnya Israel sebagai satu bangsa. Namun Abraham sebagai arti kata Aba dan Raham, Bapa yang Maha Rahim. Di situ kita bisa melihat diungkapkan dalam perumpamaan ini satu nama dari Tuhan mempunyai maksud tersendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat, kita mencoba untuk berangkat dari satu perumpamaan begini Ibu Bapak. Apa yang salah dari orang yang menjadi kaya? Kok dia seolah-olah semena-mena langsung dimasukkan ke dalam neraka? Apa yang salah? Ibu Bapak, saudara terkasih, di sini kita bisa melihat orang kaya dalam perumpamaan ini adalah orang yang mempunyai sumber daya hidup yang banyak. Sumber daya hidup yang banyak justru disia-siakan dengan bermalas-malasan. Padahal di sana sumber daya hidup ini bisa di-sharingkan kepada yang lain karena hidup tidak sendirian di dunia namun bersama dengan yang lain. Dan dia
seolah-olah menjadi orang yang pelit. Tetapi dia tidak membuat orang lain yang hidup bersama dengan dia atau yang dekat dengan dia itu juga mengalami sumber daya yang dia miliki. Orang kaya ini sebetulnya dia menyia-nyiakan sumber daya yang dia pegang. Bukan untuk kehidupan bersama di dunia ini, namun hanya melulu untuk bermalas-malasan. Nah, Tuhan menginginkan bahwa orang kaya ini juga mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat sebetulnya menjadi kaya itu tidak salah, menjadi kaya tidak dosa. Yang keliru adalah kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Lalu renungan yang kedua, kita bisa melihat di sana Lazarus berbahagia bersama dengan Allah, sedangkan orang kaya itu yang kita tidak tahu namanya siapa, mungkin tidak diberi nama karena mungkin itu juga diterapkan untuk kita, justru mengalami sengsara. Nah, Lazarus dalam Abraham, yang dikatakan Abraham itu bercakapan dengan orang kaya itu, mempercakapkan supaya juga mengutus Lazarus itu kepada saudara-saudaranya. Kita bisa melihat pada saat peristiwa Marta dan Maria yang berduka karena Lazarus mati, Lazarus dibangunkan. Apakah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah semakin banyak orang yang senantiasa menekuni sabda Tuhan? Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan ini benar. Bahwa walaupun orang itu dibangkitkan dari orang mati dan datang kepada orang untuk supaya bertobat, belum tentu, karena firman Musa dan kitab nabi-nabi pun tidak dipercayai. Kalau demikian, yang dicari oleh orang itu bukan keselamatannya, bukan Allah, namun hidupnya sendiri sesuai dengan pikiran dan hatinya. Nah, kalau demikian kita bisa melihat orang kaya itu adalah juga orang yang keras di sana. Dan istilahnya orang lain pun yang hidup bersama dengan orang kaya itu pun juga ketularan menjadi orang yang tegar pikirannya dan tegar hatinya sehingga sulit untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Perumpamaan ini sungguh sangat kaya bagi diri kita. Bisa membuat kita merefleksikan apakah selama masa APP kita ini kita semakin mampu untuk bisa menggunakan sumber daya hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita dan kita pakai sebagai hidup dalam hidup berjemaah. Hidup berjemaah artinya hidup bersama-sama dengan orang lain. Apakah kita sudah mampu untuk membuat itu semua sehingga kita akhirnya nantinya bisa mengalami hidup bersama dengan Bapa yang Maha Rahim. Selamat merenung.